Semua, selamat datang di podcast kelompok 3, tempat di mana kita bisa ngomongin hal yang seru dan juga bermanfaat. Di sini kita akan bahas topik yang nggak cuma penting, tapi juga rahasia besar tubuh wanita. Apaan tuh? Kita akan membahas sistem reproduksi wanita. Halo, nama saya Rahmat Ridwan sebagai moderator di sini, dan di sebelah saya sebagai narasumber yaitu Mbak Gracia dan Mbak Rafika. Oke, di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting di kalangan kesehatan wanita, yaitu kanker serviks. Nah, kanker ini menjadi salah satu penyebab utama kematian di kalangan wanita. Meski sudah ada upaya pencegahan yang berkembang pesat, kanker serviks masih menempati peringkat keempat sebagai kanker yang paling sering didiagnosis di seluruh dunia. Oke, sebelum kita mengetahui tentang kanker serviks, kita harus mengetahui fisiologi organ yang diserang oleh penyakit tersebut. Nah, menurut Mbak Gracia dan Mbak Rafika di sini, bagaimana sih terjadinya kanker tersebut? Wah, pembahasannya cukup menarik ya. Iya. Baik, jadi menurut data dari WHO dan IARC pada tahun 2018, ada sekitar 570.000 kasus baru kanker serviks itu di seluruh dunia, dengan 311.000 diantaranya itu mengalami kematian. Ini menempatkan kanker serviks sebagai penyebab kematian terbanyak keempat di dunia pada kalangan wanita. Nah, berbicara tentang kanker serviks sendiri nih, namun apa sih sebenarnya yang menyebabkan kanker serviks? Salah satu penyebab utamanya adalah human papillomavirus atau HPV. Nah, HPV adalah virus yang ditularkan secara seksual, dan tipe HPV yang berisiko tinggi untuk menyebabkan kematian ini adalah HPV 16 dan 18. Faktor risiko lainnya termasuk hubungan seksual pada usia muda di bawah 16 tahun, kemudian memiliki banyak pasangan seksual, perokok, kualitas tinggi atau jumlah kehamilan banyak, dan bisa juga karena faktor sosial ekonomi yang rendah. Oke. Lalu apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal tersebut terjadi? Nah, hal tersebut bisa kita lakukan dengan adanya vaksinasi HPV sejak dini. Oke, baik. Lalu apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal tersebut terjadi? Jadi hal tersebut bisa kita cegah melalui vaksinasi HPV. Nah, vaksinasi HPV itu kita bisa mencegah untuk HPV 16 dan 18 sendiri yang berisiko tinggi. Selain itu, kita juga bisa screening atau mendeteksi lesi prakanker sejak dini. Wah, jadi pelajaran penting yang bisa kita ambil dari pembahasan kali ini adalah bahwa kanker serviks bisa dicegah. Oke. Vaksinasi HPV dan screening dini adalah senjata utama kita melawan penyakit ini. Jangan menunggu sampai gejalanya muncul, karena pada tahap ini
seringkali kanker sudah mencapai stadium lanjut. Itulah mengapa penting bagi kita semua untuk sadar akan akan kesehatan reproduksi. Oke, melakukan screening secara teratur dan jika memungkinkan mendapatkan vaksinasi HPV. Bagi orang tua, vaksinasi anak perempuan di usia 10-14 tahun bisa memberikan perlindungan yang sangat besar di masa depan. Oke, lanjut ke topik selanjutnya. Kita sudah membahas tentang kanker serviks dan pentingnya pencegahan serta deteksi dini. Nah, sekarang mari kita lanjutkan dengan topik lain yang juga sangat penting dalam kesehatan reproduksi wanita, yaitu ovarium. Nah, jadi ovarium itu apa dan seperti apa sih? Jadi ovarium itu tempat di mana sel telur itu diproduksi. Nah, ovarium ini mempunyai dua hormon, yaitu estrogen dan progesteron, di mana kedua hormon ini bekerja sama untuk mengatur siklus menstruasi dan memunculkan ciri-ciri sekunder pada wanita. Nah, apa sih ciri-ciri sekunder pada wanita? Yaitu seperti timbulnya payudara, suara yang melengking, lalu tumbuhnya bulu-bulu di sekitar kemaluan wanita, dan lain-lain. Nah, kalau dibilang secara anatomi ovarium itu terletak di pelvis, yaitu di fossa ovarica. Namun detailnya itu di antara iliaka eksterna dan iliaka interna. Untuk siklus menstruasi sendiri bagaimana? Apakah perlu dibahas? Oke, untuk siklus menstruasi itu ada 3, yaitu fossa folikuler, pertengahan, dan luteal. Untuk folikuler tersendiri itu siklus di mana estrogen itu dihasilkan atau diproduksi. Kemudian ada fase pertengahan. Fase pertengahan itu hari ke-14, di mana hari pertamanya itu dihitung ketika sel telur itu diproduksi oleh ovarium tersendiri. Setelah hari ke-14 itu terjadi ovulasi dan kemudian ada fase luteal. Fase luteal itu di mana progesteron itu dihasilkan atau diproduksi. Nah, ketika ovulasi tersebut sel telur itu akan menuju ke uterus. Nah, kemudian akan menempel di dinding uterus. Ketika tidak dibuahi atau tidak ada sperma yang membuahi, maka dinding uterus itu akan menebal atau bisa disebut endometrium. Endometrium akan menebal lalu akan meluruh menjadi darah menstruasi. Oke, nah setelah pembahasan dari kedua narasumber kita ini tadi, mari kita saksikan video edukasi mengenai ovarium tersebut. Is a woman's monthly normal vaginal bleeding, often called the period. When a baby girl is born, her ovaries contain hundreds of thousands of eggs, which stay inactive until puberty begins. There isn't one right age for a girl to get her period, but most girls get their first period about 2 years after their breasts start to develop, when they're between age 10 and 15. But it's different. Every girl's body has its own schedule. 2 structures in the brain, the pituitary gland and the hypothalamus, produce complex hormones that stimulate the ovaries to make female sex hormones that start and control the menstrual cycle. And it will continue till about age 51, usually lasting from 3 to 8 days. The menstrual cycle includes several phases. The first phase of the menstrual cycle begins on the first day of bleeding and lasts for about 14 days. The pituitary gland, located at the base of the brain, releases a hormone called FSH. This hormone causes one fluid-filled follicles contain a mature egg to develop. The maturing follicle produces the hormone called estrogen, which increases over and peaks in about day 12 and causes the lining of the uterus, endometrium, to become thicker and more enriched with blood vessels. In fact, the woman's body prepares to get pregnant. On about day 14, the high amount of LH and FSH cause the egg to be released from the follicle. The high level of LH also causes a brief surge in testosterone,
which increases sex drive, right at the most fertile time of the cycle. After release, the egg enters the fallopian tube. Tiny hairs in the tube's lining help push it down the narrow passageway toward the uterus. If the sperm cell can successfully meet an egg cell in the fallopian tube, the fertilization will take place here. Once the egg is released, the follicle seals over, and this is called the corpus luteum. After the release of the egg, levels of FSH and LH decrease. The corpus luteum produces progesterone. If fertilization has occurred, the corpus luteum continues to produce progesterone, which prevents the endometrial lining from being shed. If the egg is not fertilized, it disintegrates after about 24 hours. Then the corpus luteum also disintegrates, which causes progesterone levels to drop and signals the endometrial lining to begin shedding after about 14 days. The menstrual blood is partly blood and partly tissue from inside the uterus. It passes out of the body through the vagina. The period comes again every 24 to 38 days, from the first day of one period to the first day of the next. Besides bleeding from the vagina, you may have abdominal or pelvic cramping pain, lower back pain, headache, fatigue, mood swings and irritability, food cravings, bloating and sore breasts. Itu tadi video tentang edukasi mengenai ovarium. Oke, tadi kan sudah membahas mengenai fungsional kelenjar reproduksi wanita. Nah, tentu kita akan lanjut membahas di fungsional saluran reproduksi wanita. Nah, menurut Mbak Rafika sendiri, apa sih fungsional saluran reproduksi wanita itu? Oke, saluran reproduksi wanita sendiri terdiri dari beberapa komponen penting yang berperan dalam reproduksi. Yang pertama ada vagina. Nah, vagina ini berfungsi sebagai jalan keluarnya bayi saat melahirkan, tempat masuk sperma, dan tempat keluarnya darah menstruasi. Kemudian yang kedua ada serviks. Nah, serviks ini merupakan lorong sempit yang meregang dan membuka jalan lahir saat persalinan. Yang ketiga yaitu ovarium, yang terletak di kedua sisi rahim dan berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan hormon seks utama, yaitu estrogen dan progesteron. Dan yang terakhir, saluran telur atau tuba falopi. Saluran ini berperan dalam menangkap sel telur dan membantu proses pembuahan sebelum sel telur dibawa ke rahim. Dengan demikian, organ reproduksi wanita bagian dalam termasuk vagina, serviks, uterus, ovarium, dan tuba falopi semuanya berperan penting dalam siklus menstruasi, konsepsi, kehamilan, dan persalinan. Oke, nah setelah kita mengetahui pembahasan dari Mbak Rafika tersebut, mari kita saksikan video edukasi mengenai fungsional saluran reproduksi wanita. Similarly, we will begin learning from the site of production of the egg cell or simply the ovum. So the journey begins from these oval structures called the ovaries, one ovary on either side. Did you notice that the ovaries are connected to these tube-like structures? But they're not connected directly. If we look at it carefully, we find that there are finger-like projections which connect the two. These finger-like projections are very important for receiving the ovum when released from the ovaries. But do they have a scientific name? Yes, these finger-like projections are called the fimbriae. The fimbriae help to hold the ovum released and also help to sweep it to the tubes present ahead. But why does the ovum require the sweeping activity? Can't it travel on its own? No, it can't. Unlike the motile sperm, the ovum is non-motile. It cannot move until it is pushed or swept by some other cells. Now, these tube-like structures that we are referring to since a long time also have a scientific name. They are called as the fallopian tubes. And what do you think will be their importance? Let me guess. Is it that they connect the ovaries to the uterus? Yes, that is definitely one important function. But more important than this is the fact that the fallopian tubes are the site of fertilization. Yes, it is the fallopian tubes where the sperms are able to fertilize the ovum. And from here, the zygote starts dividing and grows into an embryo. Now, where will this embryo go further?
Needless to say, the uterus. We know that the uterus, commonly referred to as the womb, is the site of development of a baby. And when the growth of the baby is completed, it comes out of the mother's body through the vagina. Do we know what the vagina is? It is basically a small passage that opens to the exterior. It is the site where sperms are received in the female's body. On the other hand, the same passage is used for passing the baby out of the body during childbirth. Nah, itu tadi video tentang edukasi mengenai fungsional saluran reproduksi. Oke, kita move ke materi selanjutnya. Nah, seperti yang sudah disinggung di materi pertama yaitu hormon. Nah, apa aja nih Mbak fungsi hormonal pada wanita tersebut supaya enggak wanita saja yang tahu, namun laki-laki juga tahu bagaimana peran hormon dalam reproduksi wanita. Nah, tentunya di reproduksi wanita itu banyak sekali hormon yang harus berfungsi dan banyak sekali hormon-hormon itu untuk membantu sirkulasi menstruasi, membantu menjaga kehamilan dan lain-lain. Nah, di sini saya akan membahas 5 hormon. Yang pertama yaitu GnRH atau gonadotropin releasing hormone, yang dimana hormon tersebut diproduksi oleh hipotalamus. Hipotalamus itu letaknya di dalam otak. Nah, fungsinya apa sih? Fungsinya itu untuk menstimulasi hipofisis anterior agar memproduksi atau melepaskan hormon gonadotropin. Nah, yang kedua yaitu hormon FSH. Hormon FSH ini adalah hormon follicle stimulasi, yaitu hormon yang berfungsi untuk berperan dalam perkembangan folikel dan proses pembentukan sel telur, di mana pembentukan sel telur tadi berada di ovarium. Tetapi hormon FSH ini diproduksi oleh kelenjar pituitari. Yang ketiga adalah hormon LH, yaitu luteinizing hormon yang diproduksi oleh hipofisis anterior. Hormon ini berfungsi untuk pelepasan sel telur dari ovarium, atau dia itu bertanggung jawab untuk membuka pintu ovarium agar terjadi ovulasi. Yang keempat adalah hormon estrogen. Hormon ini dihasilkan oleh ovarium itu tersendiri. Ovarium dan fungsinya untuk membentuk ciri-ciri sekunder, yaitu membentuk ketebalan endometrium atau dinding uterus, menjaga kualitas dan kuantitas cairan pada serviks dan vagina, kemudian menumbuhkan bulu-bulu pada sekitar organ wanita, kemudian untuk memunculkan organ payudara pada wanita. Dan yang terakhir itu hormon progesteron. Ini adalah temannya hormon estrogen ya, jadi mereka itu berkolaborasi. Hormon progesteron itu tersendiri dihasilkan oleh korpus luteum dan sebagian diproduksi oleh kelenjar adrenal yang berfungsi untuk mempersiapkan rahim untuk implementasi sel telur yang telah dibuahi. Tapi ketika sel telur itu tidak dibuahi, maka akan meluruh menjadi menstruasi dan tidak terjadi perkembangan janin pada endometrium. Oke, baik. Nah, setelah kita tahu tentang jenis-jenis dan fungsi hormon dari Mbak Gracia tadi, mari kita saksikan video edukasi mengenai hormon tersebut. Gonadotropin-releasing hormone is released from the hypothalamus. Gonadotropin-releasing hormone level slowly rises as the monthly cycle begins. It binds to receptors in the anterior pituitary and stimulates the release of the gonadotropins, follicle-stimulating hormone, called FSH, and luteinizing hormone, or LH. Oke, jadi itulah gambaran singkat tentang reproduksi wanita yang bekerja keras setiap bulan. Nah, mereka saling berinteraksi dan berfungsi untuk memastikan kesehatan reproduksi. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kamu tentang tubuh yang luar biasa ini. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.